Mara berkata kepada Pangeran Siddhartha, "Oh Bodhisatwa muda nan berani, janganlah meninggalkan keduniawian. Engkau tidak perlu menjadi biku, karena 7 hari nanti harta roda agung akan muncul di hadapanmu. Aku berjanji, engkau akan menjadi adiraja dunia penuh dengan kemakmuran dan kekuatan perkasa. Kembalilah ke istanamu, pangeran, kembalilah." Namun, Pangeran Siddhartha tidak tertarik apa yang dijanjikan oleh Mara. Ternyata Mara merasa tidak senang atas apa yang diucapkan Pertapa Gotama pada saat meninggalkan istana. Mara pun mengikuti Pangeran Siddhartha selama 6 tahun untuk mencari kesempatan menyingkirkan Pangeran Siddhartha. Mara menunggu pikiran Pangeran Siddhartha lengah. Mara berkata, "Jika pikiranmu muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan, saat itu aku akan mengakhiri hidupmu." Namun, sampai saat ini Mara tidak berhasil menemukan pikiran seperti itu. Justru semangat Pangeran Siddhartha sangat tinggi dalam melakukan praktek Dukaracarya. Sementara itu, beberapa dewa yaitu Dewa Saka, Dewa Pancasika, Dewa Suyama, Dewa Santusita, Brahma Sahampati, Sang Raja Naga Mahakala mendatangi Pertapa Gotama. Mereka memberikan hormat dan ingin menyaksikan Pertapa Gotama mencapai kebudaan. Melihat kegigihan Pangeran Siddhartha dalam mencapai kesempurnaan, Mara kemudian mengumpulkan pasukan perang dari kediamannya dan berkata, "Ubahlah dirimu menjadi berbagai bentuk yang menakutkan dan segera serang Pangeran Siddhartha, laksana air deras dahsyat yang menyapu dengan sangat kuat." Dan ia sendiri mengubah menjadi setan penebar rasa ngeri dengan 1000 lengan yang masing-masing mengayunkan senjata maut. Dengan bertunggangkan gajah bengis Girimekala, ia memimpin pasukannya dan menempati ruang sampai seluas 12 yojana di depan, kanan, kiri dirinya sampai akhir batas cakrawala di belakang, dan 9 yojana di atas dirinya. Namun Pertapa Gotama tetap tenang, sementara rombongan dewa menyingkir. Sebenarnya, tanda-tanda munculnya Mara sudah diketahui. 1. Ribuan meteor jatuh dengan lebat dan menakutkan. 2. Kegelapan total timbul seiring dengan munculnya halimun. 3. Samudra dan bumi berguncang keras. 4. Kabut muncul di samudra. 5. Banyak sungai yang airnya mengalir ke hulu. 6. Puncak-puncak gunung runtuh ke tanah. 7. Banyak pepohonan yang tumbang. 8. Badai dan angin bertiup dengan kencang. 9. Badai dan angin keras menimbulkan suara yang menakutkan. 10. Matahari lenyap ditelan kegelapan dan tubuh-tubuh tanpa kepala beterbangan di angkasa. Sementara itu Mara dan pasukannya semakin mendekat. Akan tetapi mereka tak mampu mendekati daerah sekitar pohon Bodhi untuk menyerang Pertapa Gotama. Mereka merangsak maju mengelilinginya dari semua arah. Mara hanya mampu melancarkan pekikan perangnya. "Tangkap dia! Serang dia!" Namun ia sendiri tak mampu menyusup ke daerah sekitar pohon Bodhi. Ia memerintahkan gerombolannya, "Karena kita tidak bisa serang dari depan, mari kita serang dari belakang."
Suasana saat itu sangat sunyi karena semua dewa dan Brahma telah meninggalkan tempat bertapa Gotama. Hanya pasukan Mara dalam jumlah yang besar siap menyerangnya dari semua penjuru. Lalu pertapa Gotama berpikir, begitu hebatnya serangan Mara terhadap diriku, ibuku, ayahku, saudaraku, maupun anggota keluargaku yang lain, tak satu pun dari mereka berada di sini. Hanya 10 kesempurnaan atau parami yang telah kukembangkan dan kulatih sedemikian lamanya, inilah yang akan menemaniku dan menjadi pelindungku satu-satunya. Tak satu pun hal lainnya yang dapat kuandalkan untuk menghalau gerombolan Mara ini, kecuali senjata paramiku. Kemudian tatkala masih duduk sendirian, Laksana Brahma Agung yang berdiam di dalam wisma yang terlindung, ia tetap merenungkan perbuatan jasa dan seluruh paraminya. Karena tidak diajukan oleh pertapa Gotama, seakan tidak terjadi sesuatu apapun, Mara semakin marah. Ia berencana meluncurkan berbagai senjata mautnya satu persatu. Ia berpikir, dengan melepaskan ke-9 senjata maut ini secara berturut-turut, akan kuremukkan tulangnya berkeping-keping. Mula-mula ia menciptakan topan ganas yang mampu menghancurkan dan meledakkan puncak gunung, mencabut akar pepohonan dan semak-semak hutan, serta menghancurkan desa dan kota di daerah sekitarnya. Akan tetapi tatkala topan itu mendekat pertapa Gotama, semuanya tak berdaya dan tak mampu membuat ujung jubahnya bergerak sedikit pun. Mara sungguh kecewa melihat pertapa Gotama tetap duduk tak tergoyahkan bagaikan tonggak pintu pagar yang kokoh. Lalu ia melepaskan senjata keduanya. Dengan segera diciptakannya awan tebal yang dengan cepat berubah menjadi hujan yang sangat lebat, yang mampu mengkikis tanah menjadi lubang besar. Setelah menghancurkan pinggiran hutan, lembah, serta pepohonan, air bah itu mendekati pertapa Gotama. Akan tetapi, air itu tidak mampu membasahi sehelai benang jubahnya sekalipun. Setelah gagal, Mara dengan penuh murka melanjutkan serangannya dengan menciptakan hujan batu panas. Ribuan batu besar berjatuhan dari angkasa dan menimbulkan asap debu yang panas. Namun begitu mendekat pertapa Gotama, semua berubah menjadi karangan bunga surgawi serta gumpalan bunga-bunga yang besar. Mara kembali menyerang dengan menciptakan hujan senjata panas. Semua senjata tersebut bisa melumatkan benda apa saja. Namun, ketika sampai Bodhi Mandala atau daerah sekitar pohon Bodhi, semuanya berubah dan jatuh menjadi aneka ragam kembang surgawi. Mara merasa heran karena pertapa Gotama tetap duduk bagaikan batu karang besar tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu, ia menciptakan hujan batu bara panas yang tercurah membara, menyiramkan debu yang sangat panas bak api dalam jumlah yang besar, menciptakan hujan pasir panas yang disiramkan dari langit, menyiramkan hujan lahar panas dengan asap dan api deras laksana hujan. Namun ketika mendekati pertapa Gotama, semuanya berubah menjadi hujan bunga surgawi yang jatuh di kaki pertapa Gotama, seakan memberi hormat kepadanya. Setelah beberapa serangan tidak berhasil, akhirnya Mara menggunakan senjata pamungkasnya yang bernama Cakrawuda.
Senjata mematikan ini begitu hebat sehingga jika dilemparkan ke tanah, rumput tidak dapat tumbuh selama 12 tahun. Jika dilemparkan ke langit, akan terjadi kemarau dan tidak setetes hujan pun akan jatuh selama 12 tahun. Jika dilempar ke puncak gunung, maka gunung akan terbelah dua dan remuk redam. Karena yakin mampu meluluh lantakkan Pertapa Gotama hingga berkeping-keping, ia segera meluncurkan Cakawuda. Namun, ketika Cakawuda mendekati Pertapa Gotama, senjata itu mengembang di atas Pertapa Gotama menjadi payung pelindung. Menyadari senjata mautnya tidak mampu sedikit pun melukai kulit Pertapa Gotama, kesombongan Mara buyar. Mara sangat marah, namun tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Ia berseru ke gerombolannya, "Mengapa kalian hanya berdiri dan memandangnya di sana? Tangkap dia! Jangan biarkan dia mencapai kebudaan. Ju menghadapimu dengan kekuatan kebijaksanaanku. Engkau tak akan mampu membuatku tergoyah dari tahta tak terkalahkan ini." Untuk dewa dan Brahma bersuka cita. Mereka datang dan membungkukkan tubuhnya di hadapan Pertapa Gotama serta memberikan sembah hormat dengan bunga dan wewangian.